Allah yang membuat mujizat, masih membuat mujizat sampai hari ini. Dan Dia akan buka jalan buat hidupmu. Dia akan menyembuhkanmu. Dia akan memulihkanmu. Kita punya Tuhan yang besar. Besarkan Tuhan, jangan besarkan masalahmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya setiap kita selalu mengingat bahwa Tuhan pegang kendali atas apapun yang terjadi di hidup kita. Kita memiliki iman bahwa ada Tuhan yang selalu sayang kita. Karenanya kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yuk kita lihat firman Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat yang ketiga dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Masalah bisa terlihat besar, tantangan bisa terlihat besar. Bahkan seringkali ketakutan kita rasanya sangat besar. Tapi di pagi ini saya mengajak setiap kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak dan katakan, Tuhan besar, Tuhan saya besar. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar yang melakukan perbuatan besar. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, Tuhan kita lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Berhenti sejenak dan katakan itu bahwa saya punya Tuhan yang lebih besar dari ketakutan saya. Dan jangan biarkan masalah, tantangan mengintimidasi pikiranmu. Taruh di pikiranmu bahwa ingatkan pada pikiranmu, ingatkan pada jiwamu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita perlu merenungkan perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan Tuhan yang besar mengubah apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Membuat kita mengalami hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib. Keagungan Tuhan dan tindakan Tuhan melampaui logika, melampaui ilmu pengetahuan. Firman Tuhan lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan yang besar ada bersama kita, hal-hal mustahil, nggak masuk akal, di luar logika kita. Ya sesungguhnya bukan nggak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Akal kita nggak nyampe di akalnya Tuhan. Hal besar, perbuatan besar Tuhan akan dikerjakan buat kita. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 7 ayat 15 dikatakan, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Tuhan yang besar akan menyatakan kuasanya buat hidup kita di antara bangsa-bangsa. Ingat ketika bangsa pilihan, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka bersukaria, tapi Firaun tidak lama kemudian berubah pikiran dan memerintahkan tentaranya untuk mengejar bangsa itu. Dan bangsa itu berjalan ke arah laut, Laut Tiberau. Dan itu memang bukan salah jalan. Karena Musa juga yang menuntun bangsa itu dituntun oleh tiang awan, tiang api. Yang membawa Musa sampai di depan Laut Tiberau. Dan bahkan musuh mengejek. Mereka nggak tahu jalan, mereka jalan ke arah yang salah. Gak ada jalan lagi, no hope. Di belakang ada tentara Mesir mengejar, di depan laut, kanan kiri padang gurun. Skakmat, gak bisa kemana-mana lagi. Mati sudah pasti. Menurut dunia, mati sudah pasti karena dikejar tentara Mesir di depan laut. No hope, tidak ada jalan. Mungkin hari ini rasanya gak ada jalan, Pak Pendeta. Udah gak bisa sembuh, kata dokter. Udah gak mungkin pulih bisnis saya. Lihat pendapatannya, lihat cash flow-nya, udah mustahil untuk pulih. Tapi dengar baik, ketika engkau datang kepada Tuhan dan renungkan, ingatkan dirimu bahwa kamu punya Tuhan yang besar yang akan melakukan hal besar di hidupmu. Tuhan bisa buka jalan. Dan kita mengingat bahwa ketika keadaan sangat terdesak, Tuhan memerintahkan Musa mengulurkan tongkatnya ke laut itu, dan laut itu terbelah. Musa menuntun bangsa itu menyeberang sampai di seberang. Dan tentara Mesir coba mengejar di tengah laut. Kemudian lautnya tertutup kembali. Tentara Mesir yang mengejar, justru mereka yang binasa. Mereka berpikir bangsa Israel yang akan binasa. Itulah Tuhan kita menunjukkan kuasanya di antara bangsa-bangsa.
Tuhan yang sama yang kamu sembah, yang kamu tinggikan, Yesus Kristus namanya, pembuat mujizat. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang membuat mujizat, masih membuat mujizat sampai hari ini. Dan Dia akan buka jalan buat hidupmu. Dia akan menyembuhkanmu. Dia akan memulihkanmu. Kita punya Tuhan yang besar. Besarkan Tuhan, jangan besarkan masalahmu. Mazmur 23 ayat 7 bagian A dikatakan, seperti orang buat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Perhitungkanlah dirimu disertai Tuhan yang besar. Demikian hidupmu disertai Tuhan yang besar. Dan kamu akan melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi di hidupmu. Puji Tuhan, haleluya. Renungkan kita punya Tuhan yang besar, melakukan perbuatan yang besar. Renungkan juga bahwa Tuhan tidak berubah, kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang punya kuasa dan senang menunjukkan kuasanya buat kita. Kesetiaan dan perjanjiannya, janji-janjinya di hidup kita tidak akan pernah berlalu. Janji-janjinya pasti digenapi. Alkitab berkata langit bumi bisa lenyap, tapi janji Tuhan pasti digenapi di hidup kita. Satu-satu pasti Tuhan genapi. Tuhan tidak berubah dalam apa yang Dia janjikan, dalam kuasa yang Dia akan tunjukkan buat setiap kita. Ingat ketika Nuh diperintah bangun bahtera dan kemudian ada air bah. Setelah air bah dunia berubah semuanya. Tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan berjanji kepada Nuh, kasih sayangnya akan ditunjukkan lebih banyak lagi kepada umat manusia. Pelangi menjadi tanda bahwa kasih setia Tuhan akan bertambah banyak buat umat manusia. Dan Tuhan janji tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Tuhan janji untuk menyayangi umat manusia. Perjanjiannya kekal. Dan Tuhan yang sama saya percaya punya janji buat hidupmu. Tuhan tidak akan pernah berhenti menyayangimu. Yeremia 31 ayat yang ketiga, The Message Bible katakan, I've never quit loving you. Never will. Tuhan tidak akan pernah berhenti menyayangi kita. Tidak akan pernah. Tuhan tidak akan pernah berhenti menyayangimu. Tidak akan pernah. Tuhan akan selalu menyayangimu. Iya, masalah ada. Tapi masalah bukanlah sebuah kesempatan atau sebuah potensi untuk kita lihat hal buruk. Masalah adalah sebuah potensi untuk kita lihat kasih sayang Tuhan dicurahkan di hidup kita. Dia Tuhan yang sama, yang selalu menyayangi umatnya. Anak-anaknya selalu disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan menguatkanmu lagi. Di hidupmu ada Tuhan yang besar. Renungkan itu. Di hidupmu ada perbuatan Tuhan yang besar. Renungkan itu. Dan di hidupmu ada kasih sayang Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak berubah dalam setianya akan janjinya, akan kasih sayangnya buat hidupmu. Kuatkan hatimu, hadapi apapun tantangan masalah di hidupmu. Ingat Tuhan bersamamu. Tuhan ada buat hidupmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kehidupan setiap kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Kami percaya pagi hari ini kembali kami dikuatkan, diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang bisa buka jalan. Walau kata dunia nggak bisa, tapi Tuhan bisa buka jalan. Menurut dunia kami binasa, tapi menurut Tuhan justru musuh yang binasa. Masalah yang akan hancur, tantangan yang akan hancur, dan kami akan tetap hidup di dalam Tuhan. Berkati anak-anakmu pagi ini, kemana mereka pergi melangkah, biar melangkah dengan harapan, melangkah dengan iman. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Jangan ada yang terlewat. Setiap pribadi boleh terima berkat kebaikan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Masalah memang ada, tapi saya disertai Tuhan yang besar dengan perbuatan yang besar. Jadi saya nggak perlu khawatir. Kalau itu jadi responmu, tulis di kolom komentar.
Setiap pagi saya suka baca komentar saudara. Jadi tulis di sana. Saya rindu mengetahui respon saudara akan firman yang disampaikan. Responi firman Tuhan dan jadilah kuat. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Dari beberapa yang lihat, saya percaya ada yang klik. Dan biarlah lewat apa yang kamu share, bagikan, kamu juga jadi alatnya Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you